kita tambah perlu lagi, kita silahkan untuk Kak Indro ya, untuk berbagi pengalamannya di kuliah di NIU, terkhusus dengan inovasi-inovasi teknologi apa yang ada di Singapura, khususnya untuk robotik, dan akhirnya kita sangat berguna untuk di masa depan. Untuk Indro dipersilahkan. Iya. Oke, terima kasih Kak David. Terima kasih juga Kak Isna buat sharingnya. Ya, jadi sedikit cerita belakang, sedikit background tentang saya. Jadi ya sekarang lagi sekolah di NUS. Seperti yang tadi dibilang, lagi fokus di robotik juga, karena memang itu di mana kalau orang sini nyebutnya that's where the passion lies. Right? Jadi kayak yang benar-benar emang saya sukai gitu untuk dilakukan. Jadi sebenarnya saya tuh udah mulai suka bidang robotik dari kecil, dari SD lebih tepatnya. Jadi ya puji Tuhan juga, jadi waktu SD tuh di sekolah saya ada pelajaran robotik, jadi itu salah satu pelajaran yang spesial lah di SD. Dan mulai senang ikut rakit-rakit robot segala macam, terus asik juga. Akhirnya ya puji Tuhan ditawarin juga kesempatan buat ikut lomba. Di awalnya ikut lomba dari tingkat kota, terus mulai provinsi, ada nasional juga, dan akhirnya sampai juga ke internasional. Jadi waktu SD, waktu itu ikut lomba robotik internasional, namanya International Robotic Olympiad tahun 2012. Nah, terus ya di situ saya mendapatkan medali emas juga buat Creative Robots. Jadi mungkin sedikit sharing, waktu itu yang dibikin tuh robot buat membantu kalau misalnya terjadi bencana alam. Nah, seperti kita ketahui kalau misalnya di Indonesia kan banyak tuh gempa bumi, kayak sering banget mau ada gempa bumi, ada tsunami dan segala macam. Dan kalau misalnya habis gempa bumi, pasti kayak banyak gedung hancur kan. Dan ya biasanya korban tuh datang bukan dari waktu gedung hancurnya. Mungkin gedung hancur. Nah, tapi habis itu banyak tuh orang yang nggak bisa keluar kan karena gedungnya hancur. Jadi mereka terperangkap di dalam. Jadi waktu SD, saya dan satu teman saya waktu itu bikin robot buat masuk ke gedung-gedung ini. Ya, buat masuk ke gedung-gedung yang hancur, nyari korbannya di mana. Jadi tim SAR bisa langsung tahu harus selamatinnya ke arah mana di gedungnya. Gitu. Lalu, ya dari sini saya melihat bahwa sebenarnya banyak sekali kegunaan dari robotik. Kayak bisa buat bencana alam, bisa juga buat hal-hal lain yang ya banyak juga robot yang saya lihat-lihat di kompetisi yang sama. Ada yang buat bantu orang tua buat jalan, ada yang buat pencegahan bencana, dan ada yang buat pemadam kebakaran otomatis, dan lain sebagainya. Jadi mulai terinspirasi dari situ, saya pikir, kalau misalnya saya mendalami robotik, bisa bikin banyak hal nih, yang bisa membantu banyak orang juga. Dan ya banyak halnya tuh benar-benar kayak di berbagai bidang gitu ya. Dan ya saya sendiri orangnya yang masih senang bikin-bikin barang, otak-atik sini sana, bikin barang baru, dan juga menyelesaikan masalah. Jadi ya that's why robotik jadi benar-benar menarik gitu buat saya. Jadi dari situ mulai mendalami robotik, SMP dan SMA ikut terus ada klub robotik di kota asal saya dari Bandung. Ikut robotik dan segala macam, lalu masuk ke kuliah. Ya puji Tuhan dapat beasiswa di NUS juga. Dapat beasiswa di NUS dengan jurusan Mechanical Engineering atau teknik mesin. Dan untungnya waktu saya masuk itu 1 tahun kemudian baru mulai ada specialization di robotics atau apa ya bahasa Indonesia ya, kayak jalur khusus buat jadi fokus ke robotik gitu. Nah, dari situ baru mulai, dan sekarang saya udah di tahun pertama buat fokus ke robotik ini, dan baik juga proyek yang sedang dilakukan gitu. Oke, jadi sekarang kita ngomongin lebih banyak tentang robotika, terutama di NUS. Oke, jadi terutama buat para peserta yang tertarik banget tentang robotik, di NUS sebenarnya banyak banget, let's say, opportunity ya atau kesempatan buat pengembangan robotik. Ada yang namanya ada Advanced Robotics Center. Di Advanced Robotics Center ini adalah pusat atau kayak laboratorium buat pengembangan robotika. Dan di sini ada banyak sekali robot. Contohnya, ada robot yang lagi dibikin tuh ada autonomous vehicles. Jadi misalnya ada mobil yang bisa jalan sendiri, bahkan kita juga mau bikin bus yang bisa jalan sendiri. Jadi
Kayak misalnya di NUS ya kan kampusnya besar nih, dan kita kalau kemana-mana tuh pakai bus. Sekarang masih pakai driver ya, masih pakai supir. Coba kita lagi bikin bus yang bisa jalan sendiri, jadi lebih efisien dan lebih efektif juga. Itu contohnya. Ada juga robot-robot buat maritim. Jadi robot-robot buat maritim tuh contohnya ada autonomous underwater vehicles. Jadi autonomous underwater vehicles-nya adalah robot yang bisa menyelam, ya kan, menyelam, terus bisa bersihin kapal. Jadi kalau misalnya kita tahu, ini sedikit fisika ya, kalau misalnya kapal lagi berhenti di pelabuhan atau kayak sering berlayar terus, pasti lama-lama karatan kan, karena dia besi. Jadi robot-robot ini bisa dipakai buat bersihin semua karatnya, biar permukaannya bagus lagi. Nah, ini juga ya bisa efisien, karena biasanya kalau sekarang kan pakai tenaga kerja ya, dan itu bahaya banget, karena kayak ya banyak kapal, ada mesinnya juga yang ya berbahaya juga kalau misalnya ada orang. Jadi semua ini bisa digantikan dengan robot, jadi orang bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih aman. Contoh lain, misalnya yang ketiga nih, wah banyak. Yang ketiga ada juga namanya soft robotics. Jadi soft robotics ini menarik dan mungkin nggak terlalu dikenal umum. Ya, jadi soft robotics ini adalah robotika yang so to say nggak kelihatan kayak robot. Contoh, Contoh dari soft robotics adalah kita bikin sensor atau robot yang bisa merasakan touch ya atau rabaan. Jadi itu berfungsi sebagai kayak kulit kita. Jadi kalau misalnya kita touch, kita tahu seberapa keras kita ditekan dan di mana kita ditekan. Atau bisa juga tahu, oh yang megang tangan kita tuh panas atau dingin. Nah, ini adalah semuanya soft robotics. Jadi robot-robot yang kecil, yang unik, dan ya bergantung banget sama development of science, ya, dari kemajuan dari ilmu IPA juga. Itu dari Advanced Robotics Center. Jadi kalau misalnya di NUS, semua orang bisa masuk ke laboratorium ini. Ya, mereka biasanya buka lowongan gitu. Selain itu, ada juga program-program lain. Ada satu program yang bisa diambil oleh semua jurusan juga, namanya Innovation and Design Program. Jadi di NUS, Innovation and Design Program ini adalah semacam specialization lain atau fokus lain yang fokus pada bagaimana caranya kita membuat suatu produk. Jadi product design di sini namanya. Gimana cara kita bikin sesuatu yang nggak cuma keren, nggak cuma baru, tapi juga berguna, ya kan? Karena kita nggak mau bikin kayak, oh iya bagus banget, terus gunanya apa? Oh nggak tahu, bagus doang. Atau kayak, oh nggak tahu, cuma bisa dipajang di laboratorium doang, ya kan? Jadi kita mau bisa bawa penemuan-penemuan yang keren ini kepada pasar, ya kan, kepada semua orang biar bisa berguna juga. Nah, jadi ya ada ini di sini bisa ikut dan besar banget fundingnya. Contohnya nanti kalau misalnya ikut fokus ini, kita bisa ada program, ada project ya. Jadi ada project buat 1 tahun dan bakal dibiayai, biayanya bisa puluhan juta rupiah. Itu pun bahkan hanya untuk mahasiswa S1 begitu, untuk proyek 1 tahun. Jadi ya dengan ini banyak banget opportunity yang bisa diambil di NUS seperti itu, terutama di bidang robotik. Dan ya mungkin yang terakhir, karena waktunya udah mau habis, mungkin yang terakhir, kalau misalnya kalian tertarik juga tentang robotik, Singapura adalah tempat yang bagus untuk kalian mulai di tahun 2020 atau mungkin sekitar 2-3 tahun ke depan. Karena Singapura itu baru mulai fokus ke robotik, banyak perusahaan-perusahaan baru di robotika yang baru didirikan dan baru berkembang. Jadi benar-benar berkembang. Kita bandingkan misalnya kalau sama Amerika atau sama Jepang, oh ya emang udah maju banget dan segala macam. Jadi susah juga buat kita masuk, dan kita kalaupun masuk mungkin cuma ngerti sebagian kecil nih dari perusahaannya. Tapi kalau misalnya kita ke Singapura dan kita ikut perkembangannya dari nol, maka kita bisa benar-benar mengerti akan dasar-dasarnya dan bagaimana caranya bisa ya benar-benar berkontribusi ke masyarakat juga melalui robotika. Gitu. Oke, ya sekian dari saya. Oke, terima kasih ya Kak Indro untuk paparannya, untuk sharing-sharingnya. Memang banyak hal yang ingin disampaikan. Nah, di sini udah ada pertanyaan-pertanyaan masuk. Mungkin disilakan untuk Bapak Ibu, orang tua atau siswa atau mahasiswa di sini atau Bapak Ibu dosen yang
ingin bertanya secara langsung ya, boleh di unmute ya. Bisa bertanya langsung